Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersama-sama datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami hari ini, untuk terus memimpin kehidupan kami, untuk terus menuntun langkah demi langkah kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus menjadi berkat bagi orang lain sesama kami, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini, dan juga setiap orang yang mendengar firman-Mu diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sekali lagi bersama-sama membaca kitab Filipi. Kali ini saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca Filipi pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dipenuhi dengan kasih. Saudara, ada satu hal yang selalu mempersatukan kita dan harus kita sadari. Sebagai umat Tuhan dari berbagai interdenominasi gereja, dari berbagai latar belakang apapun kita, saudara, Tuhan telah mempersatukan kita. Satu hal yang mempersatukan kita adalah kasih. Rasul Paulus, saudara, adalah contoh yang nyata. Dia seorang pemimpin rohani yang tidak hanya mengajarkan Injil, tetapi juga menghidupi kasih yang diajarkan oleh Injil itu sendiri. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8, kita melihat kasih yang mendalam dari seorang yang bernama Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebuah kasih yang lahir dari kasih karunia Tuhan. Dan kasih itu tetap teguh meski berada di dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain, saudara, kasih yang mendalam Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tidak berubah sekalipun keadaan berubah. Situasi berubah, kondisi berubah, kehidupan Paulus berubah, tetapi kasih yang dimiliki oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tidak pernah berubah. Saudara, ketika saya membaca dan merenungkan ayat 7 dan ayat yang ke-8, saya berkata di dalam hati kecil saya, saudara, sebenarnya renungan ini bukan untuk jemaat. Pertama-tama renungan ini adalah untuk saya. Pertama-tama ini adalah renungan untuk para hamba Tuhan. Bagaimana para hamba Tuhan itu bisa mengasihi, bisa mencintai domba-domba jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan atau dipimpinnya. Nah, saudara, beberapa hal yang saya mau sharingkan kepada saudara hari ini. Yang pertama, saudara, Rasul Paulus memiliki kasih yang begitu luar biasa kepada jemaat di Filipi. Begitu juga sebaliknya. Karena apa? Karena kasih itu, yang tentu kasih yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah kasih yang berakar pada kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-7 bagian A, saudara, dikatakan, memang sudah sepatutnya lah aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Saudara, Paulus menyebut bahwa sudah sepatutnya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya dia memikirkan jemaat Filipi dengan penuh kasih karena mereka ada di dalam hatinya. Saudara, saya senang sekali frasa ada di dalam hatiku. Saudara, frasa ada di dalam hatiku itu menunjuk pada kasih yang mendalam, kasih yang penuh dengan emosional,
tetapi bersifat spiritual. Hal ini saudara bukan sekedar perasaan manusiawi belaka yang saya mengasihi dia begitu, tidak saudara. Tetapi Rasul Paulus mengasihi jemaat oleh karena mereka sama-sama menerima kasih karunia ilahi dari Tuhan. Dengan kata lain saudara, Rasul Paulus dan jemaat Filipi sama-sama menerima kasih karunia, dalam arti sama-sama menerima pemberian Allah yang membawa mereka bersama-sama di dalam panggilan Injil. Mereka dipersatukan oleh kasih karunia Allah di dalam diri Kristus Yesus Tuhan. Saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, saya dan saudara, dimanapun sedang kita beribadah, hubungan kita tidak hanya didasarkan pada pertemanan biasa, tetapi pada kasih karunia yang kita terima dalam Kristus. Kasih itu yang membuat saudara dan saya, kita saling mendukung di dalam pelayanan, di dalam pertumbuhan iman kita. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita bersama-sama berkumpul dalam satu gereja, dalam satu komunitas, saudara, apa yang mempersatukan adalah kasih. Karena kita sama-sama menerima kasih karunia dari Allah dan Tuhan yang sama. Saudara, seorang petani yang berbagi benih dengan petani lain, ya, akan merasa terikat satu dengan yang lain pada saat melihat ladang mereka bertumbuh bersama-sama. Demikian pula kita, saudara, kita yang sudah menerima benih Injil yang sama, dipanggil untuk tumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mampu mengasihi jemaat di Filipi dengan kasih yang begitu luar biasa, oleh karena kasih yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah kasih yang berakar dari kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara, kasih yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan juga kasih yang dimiliki oleh jemaat di Filipi adalah kasih yang bertahan di dalam segala keadaan. Di dalam ayat yang ke-7 bagian yang kedua mengatakan, karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia ini, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang memiliki iman yang luar biasa, memiliki kasih yang luar biasa. Meskipun dia berada di dalam penjara, meskipun dia dibelenggu di dalam penjara, mereka tetap mendukungnya di dalam doa dan pemberian kasih. Kalau boleh saya katakan, saudara, jemaat Filipi menunjukkan diri mereka bahwa mereka adalah jemaat yang memiliki kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi tetap bertahan meski dalam kesulitan. Saudara, saya rindu kita semua bisa belajar bersama-sama bahwa sebenarnya kita, saya dan saudara, dipanggil untuk tetap setia dalam kasih kepada saudara seiman, baik dalam masa senang maupun susah. Kenapa, saudara? Karena kita dipersatukan dan kita menerima sama-sama kasih karunia Allah. Dan kasih kita adalah kasih yang seharusnya mampu bertahan dalam setiap keadaan. Seperti sahabat sejati yang tetap ada meski jatuh di dalam kesulitan. Demikian pula kasih yang sejati tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Saudara, yang terakhir, Rasul Paulus mengasihi jemaat yang ada di Filipi. Demikian pula sebaliknya, jemaat di Filipi mengasihi Rasul Paulus oleh karena mereka kasih itu berasal dari Kristus. Baik Paulus mengalami kasih Kristus, jemaat di Filipi juga mengalami kasih Kristus. Makanya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa kasihnya kepada jemaat di Filipi adalah kasih yang bersumber dari Kristus. Dan kita semua tahu siapa Paulus sebelum berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Sebelum ia bertobat dan diubahkan oleh Yesus, dia seorang yang sangat membenci pengikut Kristus. Dia senang sekali karena orang-orang Kristen itu dianiaya. Dia gembira sekali, dia bahagia sekali ketika melihat orang-orang pengikut Kristus itu menderita.
Tetapi kasih Kristus mengubah hati Paulus dari seorang yang membenci pengikut Kristus menjadi pribadi yang begitu mengasihi akan jemaat dan akan Kristus. Saudara, frasa yang mengatakan kasih mesra Kristus Yesus itu menggambarkan kasih yang penuh empati dan kerinduan yang mendalam. Ini adalah sebuah contoh kasih yang tidak egois, melainkan kasih yang peduli, penuh dengan perhatian, penuh dengan pengorbanan. Saudara, salah satu rahasia agar kita memiliki kasih yang seperti yang dimiliki oleh Paulus dan jemaat di Filipi adalah kita harus menerima kasih Kristus itu lebih dahulu. Kita harus memiliki sumber kasih itu, yaitu Kristus dulu di dalam diri kita. Kalau kita mau menjadi seperti Rasul Paulus dan jemaat di Filipi yang memiliki kasih yang begitu luar biasa, saudara harus memiliki sumber kasih itu, yaitu memiliki Kristus di dalam hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menunjukkan kasih yang sejati dalam Kristus adalah kasih yang berakar di dalam kasih karunia Kristus. Kita semua sama-sama menerima kasih karunia yang sama dari Kristus. Maka dari itu kita harus saling mengasihi. Kita harus tetap memiliki kasih yang bertahan dalam setiap keadaan. Dan kalau kita mau memiliki kasih yang seperti yang dimiliki oleh Paulus dan jemaat Filipi, maka mau tidak mau kita harus memiliki sumber kasih itu, yaitu Kristus sendiri dalam hidup kita. Mari saudara, kita hidup dalam kasih yang demikian, agar nama Kristus dimuliakan melalui hidup dan pelayanan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan berpesan hari ini, mari kita terus belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Dan lebih luas lagi, kita mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, siapapun mereka, dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki kasih yang bersumber dari kasih Kristus. Kasih yang selalu bertahan di dalam setiap keadaan. Kasih yang berakar karena kami memiliki kasih karunia yang sama dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami rindu biarlah kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Engkau juga mengasihi kami. Biarlah kasih yang Engkau tunjukkan kepada kami ini akan terus mendorong kami juga memiliki kasih kepada orang lain. Berkati jemaat-Mu, saudara-saudara kami sudah mendengar firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu terus memenuhi hidup dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, selamat beraktivitas. Amin.